Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Aulia Maharani dari kelas 11 MIA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pertahanan tubuh pada manusia. Sebelumnya, kalian tahu nggak kalau tubuh anak atau balita itu rentan terhadap bakteri dan penyakit? Nah, hal itu bisa datang dari berbagai tempat dan kondisi. Namun jangan khawatir, karena di dalam tubuh terdapat sistem pertahanan tubuh untuk menyerang penyakit. Nah, supaya pertahanan tubuh bayi kuat, maka bayi sebaiknya diberikan imunisasi. Lalu, apakah yang dimaksud dengan sistem pertahanan tubuh? Dan bagaimana sistem pertahanan tubuh bekerja? Oke, kita langsung bahas ya. Yang pertama, kita akan bahas antigen atau imunogen. Nah, berbagai organisme atau substansi asing yang masuk ke dalam tubuh dinamakan dengan antigen. Antigen dapat berupa bakteri, virus, fungi, protozoa, protein, karbohidrat, sel-sel kanker, racun, dan lain-lain. Apabila antigen masuk ke dalam tubuh, secara otomatis tubuh akan meningkatkan sistem pertahanannya. Caranya dengan memproduksi suatu zat sejenis protein atau polisakarida yang dinamakan antibodi. Jenis antigen ada 3 macam, yaitu heteroantigen, isoantigen, dan autoantigen. Selanjutnya yang kedua ada antibodi atau imunoglobulin. Antibodi adalah protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Nah, jenis-jenis antibodi ada 5 macam ya, IgG, IgA, IgM, IgD, dan IgE. Antibodi memiliki beberapa sifat, yaitu opsonin, antibodi yang bersifat merangsang serangan leukosit terhadap antigen atau kuman. Yang kedua ada lisin, antibodi yang bersifat menghancurkan atau menguraikan antigen. Yang ketiga ada precipitin, antibodi yang bersifat mengendapkan antigen. Yang keempat ada antitoksin, antibodi yang bersifat menawarkan racun. Yang kelima ada aglutinin, antibodi yang bersifat menggumpalkan antigen, aglutinogen, dan kuman. Untuk mekanisme pertahanan tubuh, bagaimana sih caranya? Oke, kita bahas ya. Mekanisme pertahanan tubuh itu ada 2 macam, ada yang non-spesifik dan ada yang spesifik. Yang pertama kita akan bahas mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik. Nah, di sini ada dibagi beberapa macam juga ya. Yang pertama, pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh. Yang pertama, pertahanan fisik, dilakukan oleh kulit dan membran mukosa. Yang kedua, pertahanan mekanis, dilakukan oleh rambut hidung dan silia. Yang ketiga, pertahanan kimiawi, dilakukan oleh sekret yang dihasilkan kulit dan membran mukosa. Yang keempat, pertahanan biologis, dilakukan oleh populasi bakteri tidak berbahaya yang hidup di kulit dan membrani mukosa. Yang kedua, respon peradangan atau inflamasi. Peradangan merupakan reaksi tubuh terhadap agen yang merugikan. Respon peradangan dapat dikenali dari rasa sakit, kulit lebam, dan demam. Tanda-tanda pokok yang menunjukkan terjadinya inflamasi yaitu kemerahan, panas dan nyeri, dan pembengkakan. Yang ketiga ada fagositosis, merupakan suatu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel fagosit dengan jalan mencerna atau memakan mikroorganisme atau partikel asing yang masuk ke dalam tubuh. Ini sifatnya seperti mikroba ya atau amoeba. Bersel satu, jadi dia memakan atau mencernanya itu dengan cara fagosit. Dan yang terakhir ada protein antimikroba, berfungsi melindungi tubuh melalui penyerangan mikroba langsung atau menghambat produksinya. Protein antimikroba terdapat di air mata, saliva, dan mukosa. Protein antimikroba lainnya yaitu interferon yang berfungsi bagi sel di sekitarnya dalam menghambat reproduksi virus. Selanjutnya, mekanisme pertahanan tubuh spesifik. Mekanisme pertahanan tubuh spesifik bekerja apabila patogen telah berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Sel limfosit yang berperan dalam tubuh spesifik adalah sel limfosit B dan sel limfosit T. Yang pertama ada sel limfosit B. Limfosit merupakan bagian dari sel darah putih atau leukosit. Limfosit B terbentuk dan dimatangkan di sumsum tulang belakang dan ketika sudah matang akan menyebar ke seluruh tubuh.
Limfosit B memiliki reseptor yang bisa ditempeli antigen. Apabila ada antigen yang menempel di reseptor, hal tersebut akan merangsang limfosit B untuk berubah menjadi sel plasma. Sel plasma inilah yang menghasilkan antibodi. Satu jenis antibodi hanya bisa menyerang satu jenis antigen saja. Nah, jadi sifatnya spesifik ya. Selanjutnya yang kedua, limfosit T. Limfosit T dibentuk di sumsum tulang belakang namun pematangannya terjadi di kelenjar timus. Kelenjar timus ini merupakan bagian dari sistem limfatik atau limfa yang bertugas untuk memproduksi dan menyimpan sel-sel yang melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Di sini ada jenis-jenis limfosit T, ada 3 macam. Yang pertama sel T pembunuh, yang kedua sel T pembantu, dan yang terakhir sel T suppresor. Respon kekebalan tubuh ada 2 macam, kekebalan humoral dan kekebalan seluler. Kekebalan humoral melibatkan aktivitas sel B dan produksi antibodi yang beredar di dalam plasma darah dan limfa. Dan antibodi yang beredar sebagai respon humoral bekerja melawan bakteri, virus, dan toksin yang ada di dalam cairan tubuh. Sedangkan kekebalan seluler melibatkan sel-sel yang bereaksi langsung terhadap sel-sel asing atau jaringan yang terinfeksi. Nah, kekebalan ini merupakan kekebalan yang ditunjang oleh sel T. Fungsi kekebalan humoral dan seluler secara umum yaitu pengenalan atau sistem kekebalan tubuh dapat mengenali benda asing atau antigen yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, reaksi. Setelah antigen masuk, sistem kekebalan tubuh bereaksi dengan mempersiapkan respon humoral dan seluler. Yang ketiga, pembuangan. Sistem kekebalan dapat menghancurkan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Penghancuran ini dapat dilakukan secara humoral melalui antibodi maupun secara seluler oleh limfosit T. Ketika sistem kekebalan bekerja secara efektif, antigen akan hancur dan dibuang. Selanjutnya kita akan bahas mengenai imunisasi. Biasanya imunisasi ini dilakukan oleh bayi ya. Imunisasi merupakan suatu usaha memberikan kekebalan pada tubuh bayi dan anak terhadap penyakit. Imunisasi merupakan tindakan dengan sengaja memasukkan vaksin berupa mikroba hidup yang dilemahkan. Vaksin dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan atau diminum. Setelah vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, sistem pertahanan tubuh akan bereaksi membentuk antibodi. Imunisasi merupakan salah satu pencegahan penyakit infeksi serius yang paling efektif. Imunisasi dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Imunisasi aktif merupakan kondisi pada saat tubuh dapat membentuk imunitas sendiri terhadap bibit penyakit dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang dengan tujuan untuk merangsang tubuh membentuk antibodi sendiri. Contohnya imunisasi polio dan campak. Yang kedua, imunisasi pasif. Imunisasi pasif merupakan imunisasi yang terjadi pada saat tubuh memperoleh imunitas dengan cara menyuntikkan serum yang mengandung antibodi terhadap suatu penyakit ke dalam tubuh. Imunisasi pasif sering dilakukan di dalam keadaan darurat yang diperkirakan tidak ada waktu untuk pembentukan antibodi yang cukup untuk melawan antigen yang masuk. Contohnya imunisasi pasif yaitu pemberian serum antibisa ular pada orang yang terkena gigitan ular berbisa. Sekian video penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.